Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi dari Prodi Akuntansi dan dari Universitas Perwira Purbalingga. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pertama, pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua, masyarakat ekonomi tersebut dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan berdasarkan pada sumber atau penyebab. Pertama, pengangguran normal atau friksional. Pada kondisi perekonomian yang berkembang pesat, jika suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2% sampai 3%, kesempatan kerja penuh pengangguran sebanyak 2 sampai 3%, pengangguran normal atau pengangguran friksional terjadi karena masyarakat sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Kedua, pengangguran siklikal. Pada kondisi perekonomian yang selalu berkembang dengan stabil, pada suatu perekonomian meningkatkan permintaan agregat, menaikkan produksi, pengangguran berkurang. Pada suatu saat terjadi penurunan permintaan agregat, menurunkan produksi, pengangguran bertambah. 3. Pengangguran struktural. Pada kondisi perekonomian industri yang tidak merata pada perekonomian yang selalu berkembang, industri yang berkembang pesat menaikkan produksi, pengangguran berkurang. Industri yang tidak berkembang pesat menurunkan produksi, pengangguran bertambah. 4. Pengangguran teknologi. Pada kondisi perekonomian selalu dituntut untuk efisien dan efektif. Adanya teknologi menggantikan peran manusia dalam kegiatan produksi. Semakin tinggi peran teknologi untuk menggantikan peran manusia, pengangguran semakin bertambah. Berdasarkan pada ciri 1, pengangguran terbuka. Terjadi karena tidak seimbangnya antara pertambahan lowongan kerja yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Terjadi karena pertama, penurunan perekonomian. Kedua, kemajuan teknologi. Ketiga, penurunan pertumbuhan industri. Masalah pengangguran berdasarkan ciri kedua, yaitu pengangguran tersembunyi. Terjadi di sektor pertanian dan jasa. Terjadi karena jumlah pekerjaan dalam satu kegiatan ekonomi adalah lebih baik dari yang diperlukan, supaya perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Kelebihan tenaga tersebut terkategorikan sebagai pengangguran tersembunyi. Masalah pengangguran berdasarkan pada ciri ketiga, yaitu pengangguran bermusim. Terjadi di sektor pertanian dan perikanan. Terjadi karena adanya musim tertentu yang memaksa masyarakat untuk tidak melaksanakan pekerjaannya. Masalah pengangguran dampak pertama terhadap perekonomian. Masyarakat tidak dapat memaksimumkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pendapatan pajak pemerintah berkurang menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tahap individu dan masyarakat. Kehilangan mata pencaharian dan pendapatan, kehilangan atau berkurangan keterampilan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Masalah inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi perekonomian di mana harga-harga pada umumnya naik. Tingkat inflasi adalah persentase pertambahan kenaikan harga yang berbeda di suatu periode ke periode lainnya. Deflasi adalah suatu kondisi perekonomian di mana harga-harga pada umumnya turun. Tingkat definisi adalah persentase penurunan harga yang berbeda dari suatu periode ke lainnya dan berbeda pula dari suatu negara dengan negara lainnya. Masalah inflasi. Pertama, pandangan Keynes.
Inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan perekonomiannya. Keadaan di mana perekonomian masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia sehingga timbul apa yang disebut dengan inflationary gap atau celah inflasi. Selanjutnya, ada kebijakan pemerintah, merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam mengendalikan perekonomian. Kebijakan ini dilakukan untuk misalnya 1. Mengatasi pengangguran, 2. Mengendalikan inflasi atau deflasi, 3. Pemerataan. Kebijakan pemerintah pertama tujuan bersifat ekonomi, kedua tujuan bersifat sosial, ketiga hanya ada 2, kebijakan fiskal dan moneter. Pengelolaan perekonomian nasional dilakukan oleh materi keuangan dan Bank Indonesia yang bisa mempengaruhi ekonomi melalui pertama, kebijakan fiskal atau Menteri Keuangan, kebijakan moneter Bank Indonesia. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal masalah pengangguran dapat diterapkan melalui 2 pendekatan. Yang pertama menggunakan grafik. Dan selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter manipulasi dari surplus uang untuk mempengaruhi ekonomi makro. Konsekuensi menambah jumlah mata uang. Kenaikan jumlah uang beredar mempunyai konsekuensi turunnya suku bunga sehingga dapat mendorong investasi dan konsumsi. Kenaikan jumlah uang yang beredar juga mempunyai konsekuensi naik tingkat inflasi sehingga menyebabkan naiknya tingkat bunga. Kebijakan moneter konsekuensi mengurangi jumlah uang. Mengurangi jumlah uang yang beredar mempunyai konsekuensi naik suku bunga sehingga dapat menurunkan investasi dan konsumsi. Kemudian yang kedua, mengurangi jumlah uang yang beredar juga mempunyai konsekuensi turunnya tingkat inflasi sehingga menyebabkan turunnya tingkat suku bunga. Kebijakan moneter instrumen kebijakan moneter 1. Bank Indonesia Rate, 2. Open Market Operation, 3. Giro wajib minimum, 3. Lender of Reason. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan atau salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.